Dalam waktu 1 minggu terakhir, saya coba untuk merubah pola saya jualan sebagai affiliate di TikTok. Yang awalnya di konten, sekarang ke live streaming. Dan inilah hasilnya. Nah, hasil pendapatan yang saya dapati dari live streaming selama 1 minggu itu dibantu sama yang namanya anomaly audience. Apa ini anomaly audience? Di video ini kita akan coba untuk bahas. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini agak sedikit bingung teman-teman, sebetulnya saya pengen bahas apa. Cuman tujuan saya bikin video ini tuh ingin menanyakan sama teman-teman yang mungkin udah lama fokus live streaming di TikTok, apakah lagi ngalami yang namanya keanehan bagi audiensnya. Nah, gini, saya akan coba ceritakan pelan-pelan biar teman-teman itu paham ya. Jadi yang pertama, di sini mungkin saya pengen jelasin dulu kenapa saya rubah cara saya jualannya yang awalnya di konten ke live streaming. Karena saya mikirnya kayak gini, kita kalau misalkan mau coba bersaing di bulan Ramadan nanti, itu nggak cukup cuma modal konten doang. Karena kalau misalkan kita ini yang followernya masih dikit, terus belum punya personal branding, udah jelas trafficnya bakal ketahan di angka 200-300. Meskipun kita nggak tahu ya FYP-nya kapan. Maka mau nggak mau di sini tuh kita harus aktif juga untuk live streaming. Di situ saya ambil lah yang namanya live streaming. Jadi konten emang jalan, tapi nggak secara keseluruhan keranjang kuning sekarang. Lebih tepatnya diarahkan ke live dan sisanya itu fokus di live streaming. Saya live streaming itu kurang lebihnya 2 sesi ya. Sesi yang pertama pagi-pagi 2 jam dan malamnya itu 2 jam. Nah, hal yang wajar itu kalau misalkan kita live streaming yang masuk itu cuma 1 orang, 2 orang, setelah itu kembali lagi ya. Kayak gitulah intinya, jadi kayak semacam rolling aja teman-teman ya. Rolling yang dimana penontonnya itu nggak bisa lama stay. Karena ya mereka mungkin cuma gabut doang, ada juga yang cuma masuk ke bagian tab yang ada di atas ya, tab live streaming, dia lagi scroll-scroll, nemu live kita, terus scroll lagi. Kayak gitu. Itu hal yang normal. Dan menurut saya juga, kalau misalkan akun kita lagi live streaming, banyak yang masuk, meskipun banyak juga yang keluar, itu akunnya sehat. Soalnya, yang saya tahu, akun yang gak sehat, ketika kita live streaming, berapa lama pun, yang nonton mungkin cuma 90 orang. Udah coba tap-tap juga, gak ada yang masuk. Ya, yang masuknya itu telat banget. Bahkan kalau misalkan 1 jam, 2 jam, itu yang masuk cuma 5 orang, 6 orang, meskipun itu gak lama stay. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya akun nggak sehat. Biasanya, ini yang saya tahu ya, ini juga saya dapat pengalaman dari yang lain. Biasanya kalau misalkan lagi seperti itu, akunnya lagi kena pelanggaran. Nah, di sini lagi cocok nih ya, akun affiliate saya ini lagi kena pelanggaran 7 poin malah, gede banget ya. Di situ saya coba tes live streaming. Di pagi yang nonton bagus nih, naik turun ya. Meskipun itu nggak lama yang stay. Dan saya anggapnya ini adalah akun yang sehat. Dan itu wajar juga, meskipun belum ada yang check out pagi-pagi. Tapi selama 3 hari di sini, saya fokus live streaming malam-malam teman-teman ya. Ini agak yang sedikit aneh aja gitu ya. Anehnya gimana? Jadi gini, ketika saya live di hari pertama, yang nonton stay itu hampir 40 orang. Itu nggak diiklan ya. Nggak diiklan, yang nonton 40 orang di situ ya saya semangat dong. Yang stay 40 orang tanpa iklan, coba siapa yang nggak mau ya? Berarti otomatis 40 orang ini dia itu mau check out produk kita. Ya kan, besar kemungkinannya. Karena stay gitu ya. Nah, di situ seperti biasa saya nggak nyadar ya, biasa aja gitu ya, cuman jualan-jualan kayak semacam spill produk kayak gitu. Tapi lama-lama agak sedikit bosen juga sih kalau misalkan banyak yang stay tapi nggak ada interaksi. Hari pertama, hari keduanya kayak gitu. Tapi di hari kedua ini saya dapat di angka kurang lebihnya 50. Tambah tinggi yang ini teman-temannya. Sayangnya ini saya nggak screenshot ya, soalnya ini saya anggapnya bukan keanehan, hal yang wajar menurut saya pribadi. Mungkin saya lagi bagus nih live-nya, ataupun saya ini dapat yang namanya persona. Sebelumnya saya belum pernah coba pakai persona teman-temannya, soalnya agak sedikit susah juga untuk dapetin persona yang merah. Nah, di situ di hari kedua ini saya coba untuk panggil audiens saya yang 50 orang tersebut di live, dan itu live saya itu udah berjalan selama 1 jam. Saya coba panggil, coba kak yang masih stay komen-komen dulu, ataupun ada yang ditanyakan kayak gitu ya, biar nggak pusing yang nonton. Di situ nggak ada respon sama sekali. Nah, di hari yang ketiganya di sini untungnya saya rekam teman-teman ya. Di hari yang ketiganya ini saya coba untuk kayak semacam di si live-nya itu direkam ya di HP yang lagi live streamingnya, dan HP yang satunya lagi itu saya coba untuk rekamnya itu ke ini, ke layar laptop, yang dimana kan layar laptop itu real time ya. Jadi di layar laptop itu ada yang namanya shop.tiktok.com, yang dimana di situ kita bisa atur etalase dan kita bisa melihat real time-nya si penonton, dan kalian bisa lihat video ini. Kita spill dulu etalase ini ya. Nih, buat yang mau jubah, ini bahannya udah pakai bahan katun polyester ya. Yang dipakai ini udah pasti ukurannya ukuran M ya, dengan TB 169 dengan BB 53. Untuk bagian kerahnya ini aktif, bagian kancingnya aktif, untuk bagian sakunya aktif. Di sini kurang lebihnya ada 28 orang yang masih stay. Coba tulis-tulis dulu di kolom komentar kakaknya dari mana, berasal dari mana. Mungkin bisa kita bantu untuk perlihatkan apakah udah bisa dapat
fitur COD ataupun enggak ya. Jadi silakan tulis-tulis dulu aja di kolom komen ya Kak. Silakan tulis-tulis aja dulu di kolom komentar kakaknya ini berasal dari mana. Daripada stay-stay ya, bingung-bingung ya, bengong-bengong kayak gitu ya. Mending tulis aja di kolom komen deh ya. Tulis aja di kolom komen, nanti kita akan coba untuk bantu sepilkan beberapa etalase yang bakalan kita coba sematin ya. Oke, buat kalian yang baru masuk, saya ucapin selamat datang dan selamat bergabung. Nah, video tersebut teman-teman ya, itu menunjukkan kalau misalkan di video yang pertama yang nonton itu 25 orang ataupun 20 orang lebih ya, kurang lebihnya sebanyak itu. Dan di video yang keduanya itu saya tembakkan ke laptop, yang dimana yang nontonnya cuman kalau nggak salah 2 ataupun 1 ya. Nah, pokoknya sebanyak itu. Nah, yang real time itu di sini. Berarti yang ada di HP-nya itu adalah bot gitu ya, ataupun yang nggak kebaca. Soalnya saya coba panggil-panggil itu nggak nyaut teman-teman ya. Ini bingungnya itu dia nggak typing, terus dia juga nggak masukin keranjang kuning, dia juga nggak bantu develop ataupun dia nggak bantu share. Udah stay aja di situ. Jadinya kita bingung teman-teman ya, mau coba manggil namanya takut kayak gimana ya, mau coba untuk dimatiin tapi sayang ini yang nontonnya asli apa enggak gitu ya. Nah, singkat cerita udahlah, mungkin itu adalah salah satu bug menurut saya pribadi yang dimana mungkin lagi dialami sama saya pribadi. Setelah itu saya coba untuk riset di salah satu platform Facebook tentunya. Ternyata di Facebook juga ada yang ngalamin seperti ini. Dan ternyata bukan cuma saya doang, ada banyak yang kena anomali ini, keanehan dari audiensnya. Dan di situ saya mikir, apakah sekarang untuk traffic bagi si live streaming yang gak ada pengikut banyak ataupun yang cuman dia itu cuma jualan doang, belum punya personal branding, bakalan dikasih buat traffic biar bisa lama stay-nya. Apakah sekarang kayak gitu di TikTok atau gimana? Nah, di situ saya bingung dong. Makanya saya buat video ini itu untuk menanyakan sama teman-teman, apakah teman-teman ngalamin juga ataupun tidak. Kalau misalkan ngalamin, kira-kira ke akun teman-teman ini bakalan bagus ataupun kayak gimana? Soalnya agak sulit juga nih ya untuk jelasinnya. Ini saya baru pertama kali ngalamin hal yang seperti ini. Jadi kayaknya nggak ada salahnya kalau misalkan saya bahas di video ini teman-teman ya. Tapi di sisi baiknya di sini dari yang namanya anomali audiens ini adalah ada yang audiens aslinya, dia ini masuk ke live saya dan mungkin karena banyak yang nontonnya sampai 30 orang yang stay kayak gitu, padahal itu kayak semacam bukan akun asli ya. Di situ ada juga yang check out. Saya pernah ngalaminnya, bahkan sampai nyampe di JMP 500.000 dan itu lagi apa ya, lagi rame-ramenya. Saya juga bingung itu mana yang asli ataupun yang yang palsu ya. Tapi bukan ke situlah pemikiran saya. Yang jelas saya coba untuk profesional ketika saya live jualan di situ. Alhasil lumayan untuk dapatin penjualannya. Nah, di sini jadi secara garis kesimpulannya adalah kalau misalkan nanti teman-teman lagi fokus live streaming di TikTok gitu ya, mending fokusnya itu sepil produk aja. Karena kalau misalkan kita terus sepilnya kayak contohnya nanya ya ke audiens yang stay, dia nggak typing, dia itu nggak check out, dia itu nggak develop ataupun dia itu nggak share, terus aja follow up kayak gitu ya. Misalkan Kak yang masih stay coba tulis di kolom komen Kak, ayo Kak kayak gitu. Kalau misalnya kita fokus ke sana, nanti bakal ada audiens asli yang masuk, itu malah kayak semacam berisi aja gitu ya. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah fokus aja yang namanya itu apa? Yang namanya jualan ya. Dan lebih bagusnya mungkin dites pakai iklan. Ini saya belum coba sih sebetulnya ya. Kalau misalkan nanti terjadi seperti itu lagi ya, anomali audiens kayak gitu, saya akan coba langsung tembak pakai iklan. Kira-kira hasilnya bakalan kayak gimana? Apakah yang asli bakalan terus stay sambil coba untuk nanya-nanya ataupun malah kabur? Nah, jadi itulah teman-teman ya yang sedang terjadi sekarang di live streaming bagi sebagian affiliate yang lagi ngerasain. Coba tulis aja deh di kolom komen ya. Saya pengen tahu tanggapannya itu kayak gimana. Oke? Kayak gitu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Semoga di video ini mungkin teman-teman dapat sebuah wawasan juga, dan yang punya pengalaman coba deh tulis di kolom komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.